Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya sebuah negara menanamkan nilai-nilai pentingnya kayak persatuan dan toleransi ke anak-anak kecil, warga negaranya yang paling muda? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas sebuah rencana pelajaran yang nyata dari sebuah sekolah dasar di Indonesia buat lihat langsung gimana prosesnya. Yang seru, pembahasan kita kali ini tuh bener-bener berdasarkan dokumen asli dari sekolah ini, yang dibuat untuk siswa tahun ajaran 2025-2026. Jadi ini bukan teori ya, ini beneran apa yang bakal diajarin di kelas. Oke, sebelum kita masuk ke kelasnya, kita kenalan dulu sama senjata utamanya guru, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Anggap aja ini kayak resep atau naskah super detail bagi seorang guru buat membentuk pemikiran generasi penerus. Dan tujuannya apa? Wah, ini dia yang penting. Tujuannya adalah ngajarin anak-anak kelas 2 SD tentang Pancasila, falsafah negara kita, tapi lewat kacamata yang spesifik, yaitu moderasi beragama. Tujuannya jelas, menanamkan nilai kebangsaan sejak dini. Oke, ini dia gambaran besar perjalanan kita. Kita bakal bedah kurikulum ini satu persatu, persis kayak murid di kelas, dari pelajaran pertama sampai nanti kita lihat cara penilaiannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pelajaran 1, indahnya kebersamaan. Ini fondasinya nih, konsep paling dasar tentang gimana caranya hidup rukun dan harmonis. Tujuan pertamanya tuh jelas banget. Gimana caranya bikin konsep rukun yang abstrak jadi sesuatu yang nyata dan bisa dimengerti anak umur 7 tahun. Jadi ini bukan soal hafalan, tapi soal melihat langsung contohnya di kehidupan sehari-hari mereka. Dan RPP ini punya metode yang keren banget, ada 5 langkah. Jadi alurnya tuh mulai dari lihat gambar, terus jadi penasaran dan bertanya, lalu guru kasih konteks, kemudian anak-anak diajak mikir, sampai akhirnya mereka cerita pengalaman mereka sendiri. Langka banget kan? Lanjut ke pelajaran kedua. Nah, di sini levelnya naik sedikit. Dari sekedar rukun bareng-bareng, sekarang kita ngomongin soal keberagaman yang lebih spesifik. Coba deh bayangin, gimana ya caranya ngajarin anak kecil kalau beda pendapat atau beda keyakinan itu justru bagus, bukan malah jadi sumber masalah. Pelajaran ini mencoba menjawab tantangan itu. Nah, yang paling menarik di sini adalah poin terakhir, bermain peran. Ini nih yang seru. Anak-anak nggak cuma dengerin teori soal toleransi, tapi mereka langsung latihan gimana caranya menghadapi perbedaan pendapat dengan cara yang baik di situasi yang aman. Oke, dari saling menghargai, sekarang kita masuk ke pelajaran 3. Ini soal aksi nyata, bukan lagi cuma sikap pasif. Ini tentang kerjasama aktif. Nah, buat ngerti pelajaran ini, kita harus paham satu kata kunci, gotong royong. Ini bukan cuma kerja tim biasa ya, ini tuh semacam jiwa kebersamaan yang udah mendarah daging di Indonesia. Kayak berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lihat kan? Di sini pembelajarannya benar-benar pindah dari sekedar ide jadi aksi. Mereka diajak buat nerapin gotong royong di lingkungan terdekat mereka, yaitu di kelas. Jadi konsepnya terasa langsung, nggak ngawang-ngawang. Dan sampailah kita di pelajaran terakhir, di sini semua yang udah dipelajarin itu ditarik jadi satu dan fokusnya kembali ke dalam diri murid masing-masing. Jadi tujuan akhirnya tuh ini, bukan cuma tahu, tapi bisa cerita. Bisa cerita pengalaman mereka sendiri berinteraksi sama teman yang beda latar belakang dengan cara yang positif. Ini personal banget dan jadi puncak dari semua pelajaran sebelumnya. Menariknya, di sini metodenya beda. Nggak pakai 5 langkah lagi. Sesi ini lagi kayak obrolan santai yang terarah. Fokusnya ke refleksi, empati, dan ya, merayakan cerita mereka bareng-bareng sebagai satu kelas. Oke, udah 4 pelajaran nih. Pertanyaannya sekarang, gimana cara guru tahu kalau nilai-nilai abstrak ini beneran nyampe ke anak-anak? Emangnya bisa diuji ya? Ternyata bisa. Jadi RPP ini pakai 2 cara penilaian. Ada yang namanya formatif. Ini artinya guru ngamatin langsung sikap anak-anak di kelas setiap hari. Terus ada yang sumatif. Nah, ini kayak ujian akhir, tapi bentuknya tugas unjuk kerja. Misalnya main peran tadi. Jadi kalau kita simpulkan, sebenarnya seluruh RPP ini tuh dibangun di atas 4 pilar utama ini. Toleransi, saling menghormati, gotong royong, dan cinta tanah air. Dan keempatnya ini saling nyambung, dibangun pelan-pelan biar pemahamannya utuh dan nggak sepotong-sepotong. Ini kan cara Indonesia ya? Nah, ini jadi pemikiran menarik buat kita semua. Kalau seandainya kamu yang disuruh bikin rencana pelajaran buat ngajarin nilai-nilai inti bangsa, kira-kira isinya apa aja ya? Apa yang menurut kamu paling penting buat diajarin?